ibadah kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami lagi Tuhan, ibadah online Salt Tuhan. Berkati terus Tuhan untuk ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Mari kita angkat satu pujian, yaitu Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat malam ini Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan, dan kami akan memasuki firman Tuhan. Berkati setiap firman yang telah dikasih oleh pembicara Tuhan, berkati setiap semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Shalom anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Doa saya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan sebuah kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan dengan tema keinginan versus kebutuhan. Ya, sekali lagi keinginan versus kebutuhan. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan dan keinginan, maka kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita berbicara mengenai kelahiran dan kematian. Ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Semua manusia pasti mempunyai kebutuhan, dan semua manusia pasti mempunyai begitu banyak keinginan.
Di dalam firman Tuhan, kalau kita mempelajari dengan teliti, maka seringkali Tuhan melihat kehidupan manusia dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi kebutuhannya, dan yang kedua dari sisi keinginan manusia itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu berbicara mengenai sesuatu yang primer dan tidak dapat ditunda-tunda, karena ini menyangkut kelangsungan hidup manusia. Contohnya seperti apa? Abraham Maslow, seorang psikolog yang berasal dari Amerika, pernah membuat sebuah teori mengenai hierarki kebutuhan manusia. Dan dia menulis bahwa kebutuhan utama dan paling dasar dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan makanan, akan minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, ini yang termasuk dalam kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk bertahan hidup. Di sisi yang berbeda, ada yang namanya keinginan. Keinginan ini berbicara mengenai sesuatu yang dapat ditunda, karena sifatnya tidak esensi. Dengan kata lain, kalaupun tidak ada, tidak menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti apa? Makanan adalah kebutuhan bagi kehidupan manusia. Tetapi ketika kita memilih untuk makan KFC, makan McDonald, makan Pizza Hut, dan lain sebagainya, maka ini sudah termasuk di dalam keinginan kita. Berpakaian adalah kebutuhan. Tetapi ketika kita memilih untuk membeli pakaian yang mahal dan bermerek, itu sudah merupakan sebuah keinginan dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian pasal 1 dan 2, teman-teman bisa membaca di rumah nanti. Kita semua tahu bahwa sebelum Allah menjadikan manusia, Allah sudah terlebih dahulu menyediakan segala kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Mulai dari Allah memberikan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia. Allah menjadikan sungai yang airnya bisa menjadi kebutuhan bagi manusia. Allah juga menciptakan taman yang begitu indah, yaitu Taman Eden, dan menempatkan manusia di sana. Itu merupakan kebutuhan tempat tinggal yang Tuhan sudah sediakan bagi manusia. Tuhan begitu baik. Dia sudah memenuhi segala kebutuhan manusia mula-mula. Maka dikatakan pada Kejadian pasal 1 ayat 31, ketika manusia diciptakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi ketika kita membaca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16, dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan kata dengan bebas. Kita perlu ingat bahwa ketika Allah menjadikan manusia, Allah juga memberikan kehendak bebas atau free will ke dalam kehidupan manusia. Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk memilih berbagai hal menurut keinginannya sendiri. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kebutuhannya dengan apa yang dia inginkan. Di Taman Eden, ketika manusia itu lapar, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih apa yang dia inginkan. Apabila dia ingin
makan buah semangka, dia ambil buah semangka. Ketika dia ingin makan buah salak, dia ambil buah salak. Ketika dia ingin makan buah mangga, dia ambil buah mangga. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya berdasarkan apa yang dia inginkan. Tetapi di ayat yang ke-17 dikatakan, Allah mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Artinya apa? Walaupun Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada manusia memilih berdasarkan keinginannya, di satu sisi Tuhan juga memberikan aturan atau batasan kepada manusia agar manusia dapat mengendalikan keinginan-keinginannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan manusia sejak awal. Mengapa Tuhan harus memberikan aturan atau batasan dalam kehidupan manusia? Karena kalau keinginan manusia tidak dibatasi atau dikendalikan dengan baik, Tuhan tahu bahwa iblis akan memakai keinginan manusia untuk memanipulasi dan memperdaya manusia, sehingga manusia memberontak kepada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah mengetahui sejak awal bahwa jiwa manusia itu lemah. Maka di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dikatakan, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Apa yang dimaksud dengan daging? Daging itu bukanlah tubuh kita yang fana, yang akan kembali menjadi debu dan tanah, bukan. Tetapi daging itu adalah jiwa manusia yang meliputi pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan-keinginan manusia. Itulah yang lemah. Itulah yang mengandung potensi untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa apabila tidak dikendalikan dengan baik. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan sudah tahu ada potensi dalam keinginan manusia untuk berbuat dosa, mengapa Tuhan masih memberikan kehendak bebas kepada manusia? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menjadikan manusia ini berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Manusia bukan robot yang hanya mengikuti perintah dari penciptanya. Tuhan menjadikan manusia itu sangat istimewa. Tuhan memperlengkapi manusia dengan pikiran, perasaan, kehendak, hasrat, keinginan-keinginan, agar manusia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga manusia dengan segala keinginannya harus bertanggung jawab atas resiko dan juga konsekuensi dari langkah yang dipilihnya. Itu yang Tuhan mau. Manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang dipilih berdasarkan keinginannya. Dan hal ini terjadi pada Kejadian pasal yang ketiga, di mana iblis menemukan celah dan memanfaatkan keinginan Hawa untuk melakukan dosa. Kita tahu cerita ini. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat proses, dimulai dari proses penciptaan sampai dengan manusia jatuh ke dalam dosa pada Kejadian pasal yang ketiga, maka kita dapat melihat bahwa kenyataan tidak seperti yang Hawa pikirkan. Kita buka Kejadian pasal 2 ayat 9. Dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik hati dan yang baik untuk dimakan buahnya. Artinya, bukan hanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat saja, yang baik dan sedap kelihatannya. Tetapi semua buah dalam taman itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu mengapa Hawa hanya tertuju kepada pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan? Padahal Tuhan sudah memberikan begitu banyak pohon dan buah-buahan yang baik untuk dimakan. Masalahnya ada di mana? Kalau teman-teman mempelajari firman Tuhan dengan teliti, ternyata permasalahan utamanya ada pada keserakahan dan ketidakpuasan dari manusia. Ini adalah sumber dari masuknya dosa dalam hidup manusia. Allah telah memberikan begitu banyak buah, tetapi Hawa tidak pernah puas. Dia tetap ingin memakan buah yang Allah larang untuk dia makan. Inilah yang firman Tuhan tekankan kepada kita. Inilah yang firman Tuhan beritahukan kepada kita bahwa inilah kehendak kedagingan manusia. Keinginan yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah keinginan daging. Keinginan itu pada dasarnya baik. Tuhan berikan keinginan kepada hidup manusia agar manusia tidak menjadi seperti robot, tetapi manusia berhak memilih apa yang menjadi keinginannya. Tetapi ketika keinginan ini sudah tidak bisa lagi dikendalikan dengan baik, maka keinginan akan menjadi bumerang yang berbalik menjerumuskan kita ke dalam dosa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Teman-teman dengar baik. Dunia yang kita tempati hari ini sudah tercemar sejak iblis mengambil alih kekuasaan dari manusia mula-mula. Iblis menjalankan pemerintahan di dunia ini dengan caranya dan dengan sistemnya sendiri. Tidak ada manusia yang tidak tercemar dengan sistem iblis, kecuali kata firman Tuhan, kalau manusia itu mau memutuskan untuk hidup terpisah dan berbeda dari dunia. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, berubahlah
oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua ini begitu menekankan kepada setiap kita anak-anak Tuhan, agar kita tidak tercemar dengan sistem iblis yang menggunakan keinginan ini untuk menyeret dan memikat kita melakukan dosa. Bagaimana caranya supaya kita tidak terseret dan tidak terpikat oleh keinginan kita, agar kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita? Firman Tuhan memberitahu, cara yang pertama adalah dengan berubah melalui pola pikirmu. Berubah melalui pola pikirmu, sehingga kamu dapat memandang segala sesuatu bukan lagi untuk memuaskan diri kamu sendiri, tetapi kita bisa hidup berdasarkan kehendak Allah. Amin. Cara yang kedua, agar kita tidak tercemar dengan sistem iblis yang menggunakan keinginan ini untuk menyeret dan memikat kita melakukan dosa, adalah dengan memperhatikan mata kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, melalui mata seringkali kita tidak bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Mungkin ini seringkali dipakai anak muda hanya untuk menyatakan cinta dan dihubung-hubungkan dengan masalah percintaan. Tetapi sesungguhnya bahwa hal ini menunjukkan betapa mata punya koneksi erat dengan hatimu. Dan hatimu adalah tempat di mana kamu menyimpan keinginan, hasrat, dan perasaan. Banyak contoh di dalam Alkitab, kalau kita mempelajari, yang menjelaskan melalui mata, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Pertama, Alkitab memberi contoh, yaitu Hawa. Hawa jatuh ke dalam dosa dimulai dari keinginan mata. Lalu yang kedua, yaitu Simson. Dimulai dari mata, Simson jatuh cinta kepada Delilah. Kemudian Simson terjebak dan kehilangan kekuatannya. Itu saudara bisa temukan di dalam kitab Hakim-Hakim. Sedangkan yang ketiga adalah Daud. Daud berselingkuh dengan Batsheba. Itu juga dimulai dari keinginan mata. Kita bisa membaca dalam 2 Samuel pasal 11. Jadi kalau mata kita masih tidak dapat dikendalikan, masih suka jelalatan ketika kita sudah mempunyai pasangan hidup, masih suka nonton-nonton pornografi, dan masih iri terhadap kesuksesan orang lain, maka hari ini firman Tuhan menegur kita, bertobatlah. Matius pasal 6 ayat 22-23 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Oleh sebab itu teman-teman, pastikan bahwa segala yang dibawa mata kita untuk masuk ke dalam hati kita
hanyalah segala sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Sehingga melalui hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kesimpulan firman Tuhan pada sore ini, yang pertama, Tuhan itu baik. Dia selalu memperhatikan kebutuhan manusia seperti Dia memperhatikan kebutuhan Adam dan Hawa sewaktu mereka berada di Taman Eden. Tetapi Tuhan tidak selalu menjawab keinginan manusia karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan manusia. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan kita, sehingga keinginan itu tidak menyeret dan memikat kita untuk melakukan dosa. Dan yang ketiga, dunia ini sudah tercemar sejak iblis mengambil ahli kekuasaan dari manusia. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kita untuk hidup berbeda dengan dunia. Dimulai dari pikiran kita sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah atau kehendak diri kita sendiri. Selanjutnya, belajarlah mengendalikan mata kita. Karena banyak hal yang justru bisa menyesatkan kita. Semua berawal dari penglihatan lewat mata kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita semua diberkati. Tuhan Yesus. Ya, shalom guys semuanya. Ibadah kita telah selesai. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati. Biarlah lewat firman Tuhan kita bisa semakin bijaksana, semakin berpengetahuan. Bukan cuma berpengetahuan tapi berhikmat, dan hikmat itu daripada surga. Yuk kita satukan hati kita berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah hikmat yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami pada hari ini boleh kami pelajari, boleh kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kehidupan kami boleh bersinar, kehidupan kami boleh menyala terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk present worship, untuk firman Tuhan yang Tuhan izinkan buat hari ini Tuhan Yesus. Biarlah semuanya ini boleh menjadi persembahan yang harum, memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih saat hari ini Tuhan Yesus kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati dan pikiran kita kepada surga, sumber segala berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada surga, jadilah berkat, jadilah garam, jadilah terang dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. God bless you guys. Happy Sunday and see you.